Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, welcome back to my channel. Balik lagi dengan saya, Vita Permatasari. Hari ini kita akan belajar latihan soal fisika tentang kinematika gerak. Ada GLB, GLBB, GJB, GVA, dan GVB. Ya, gerak lurus beraturan, gerak lurus berubah beraturan, gerak jatuh bebas, gerak vertikal ke atas, dan gerak vertikal ke bawah. Yang pertama kita akan belajar gerak lurus beraturan ya, GLB. GLB di sini ya, persamaan pokoknya atau rumus pokoknya kalian bisa lihat ini ada V itu sama dengan S dibagi T ya. Dimana V adalah kecepatan ya atau kelajuan, S adalah jarak, T adalah waktu. Sedangkan S itu sendiri sama dengan ya S0 ditambah VT ya. Kenapa di sini ada ST? ST itu adalah jarak akhir, S0 adalah jarak mula atau jarak awal ditambah V dikali T ya. Di sini kita lanjut ke latihan soal. Ada sebuah mobil bergerak dengan kecepatan 72 km per jam pada jarak 18 km dari arah yang berlawanan. Sebuah mobil bergerak dengan kecepatan 90 km ya. Kapan dan di mana kedua mobil tersebut akan berpapasan? Ini termasuk GLB, gerak lurus beraturan. Ada mobil hijau dan mobil merah ya, di titik P dan di titik Q. Di mana nanti dia akan berpapasan? Di titik R ini, R-nya adalah berapa? Mari kita cari bersama. Kita tulis diketahui terlebih dahulu ya. Diketahui V1 sama dengan 72 km per jam. Kemudian V2-nya ada 90 km per jam. Nah, jarak antara mobil P dengan mobil Q ya. Ini misal jarak keduanya, ini ada P, ini Q. Dia berjarak 18 km ya. Jadi kini bisa ditulis SPQ itu 18 km. 18 km ini kita rubah ke meter. Berapa? 18 kilo ke meter itu turun 3 tingkat, 1, 2, 3 ya, jadi meter. Nah, V1 nya itu kan 72 km per jam, V2 nya 90 km per jam. Kita rubah dulu, dia jadi meter per sekon. Oh ya, ini kilometer per jam ya. Nah, bagaimana cara merubahnya? Kalian bisa rubah 72 km berapa meter? Nah, di sini 72 km per jam. Nah, 72-nya dijadikan meter. Jadi 720.000. Nolnya dikasih 3. Sedangkan 1 jam ini berapa sekon? 3.600. Nah, kita coret nolnya ini 2, atas 2, bawah 2. 72 dibagi 36, 2. Masih ada 01. Jadi 20 meter per sekon. Sama juga ketika 90 km per jam, 90-nya dijadikan meter. Jadi 90.000 meter. Ini per sekon ya. Kemudian kita coret. Nolnya 2, atas 2, bawah 2. 900 dibagi 36 itu berapa? 25 meter per sekon. Nah, setelah kita rubah dua-duanya ya, ini kan sudah kecepatannya sudah V1 dan V2, kemudian ini ada SPQ. Nah, sekarang kita misalkan ya, seperti gambar ini ada R di tengah ya. Jadi R ini adalah nanti ketika kedua mobil saling bertemu ya. R-nya di tengah. Kita akan mencari jaraknya ya. Sebelum kita mencari jaraknya, kita cari waktunya dulu. Kapan kira-kira kedua mobil itu akan bertemu? Mari kita cari. Di sini otomatis ada SPQ ya.
SPQ itu sama dengan jumlah dari V dikali T. Seperti persamaan yang sudah dijelaskan tadi di awal, kita bisa tuliskan, nah SPQ kan ini PQ, bisa ditulis SPR ditambah SRQ. Ya, ini SRQ, ini PR. Nah, di sini V1 kali T ditambah V2 dikali T. Untuk SPQ itu sendiri hasilnya adalah 18.000. V1 kita masukkan 20 T karena waktunya kita cari, ditambah V2-nya ini 25 T. Kita jumlahkan jadi berapa? 45 T sama dengan 18.000. Nah, T-nya berapa? Biar tidak membingungkan, kalian bisa tulis T-nya dulu di sini ya. Ini 18.000. Pindah ruas 45-nya. Yang tadinya kali jadi bagi. 18.000 dibagi 45 itu berapa? Sama dengan, ini bisa dibalik lagi, T sama dengan 400 sekon. Ya, sudah ketemu 400 sekon. Sekarang kita cari jaraknya. Seperti yang sudah dituliskan tadi, di sini ada SPR dan SRQ. Kita cari ke sini ya. Nah, kita cari ke sana. Mari kita cari, ada SPR itu sama dengan V1 dikali T. V1-nya berapa? Di sini ada 20. Waktunya ada 400 sekon. 4 dikali 2. 8, 1, 2, 3. 8.000 meter. Atau bisa dituliskan 8 kilometer. Sedangkan untuk SRQ sama dengan, kalian bisa kurangi saja ya, 18 kilo dikurangi 8 berapa? 10 kilometer. Ya, mudah bukan? Atau jika kalian ingin menggunakan persamaan yang sebelumnya, bisa gunakan SRQ sama dengan V2 dikali T. V2-nya berapa? 25 dikali 400. Nah, 25 dikali 4 berapa? 100. Kasih 0, 2, 10.000 meter. 10.000 meter sama saja 10 kilometer. Sama tidak? Sama ya. Mudah bukan? Nah, jadi kapan mereka bertemu? Ketika waktunya 400 sekon. Nah, ini. Dan di mana? Di mana adalah 8 kilometer dari, ya. Di sini bisa ditulis 8 kilometer dari P, ya. Atau di sini 10 kilometer dari Q, ya. Kelihatan ternyata ya. Nih, 8 km dari P dan 10 km dari Q. Seperti itu ya. Ini untuk nomor 1. Mudah bukan? Sekarang kita lanjut ke nomor 2. Sekarang kita lanjut ke gerak lurus berubah beraturan ya. Ada GLBB. Untuk rumus pokoknya atau persamaan pokoknya, kalian harus ingat 3 ini ya. 3 ini sebagai patokan. VT sama dengan V0 plus minus AT. Kenapa di sini plus minus? Kalau dipercepat itu pakainya positif, kalau diperlambat itu negatif. Nah, kalian bisa lihat keterangannya di sini. VT itu kecepatan akhir, V0 adalah kecepatan awal. Sedangkan A-nya adalah percepatan, T adalah waktu. Untuk S itu sendiri adalah jarak ya.
Nah, kalian bisa lihat yang kedua, di sini ada S sama dengan S0 ditambah V0T plus minus setengah AT kuadrat. Ya. Untuk yang ketiga ada VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus minus 2AS. Ya. Pokoknya intinya plus minus itu adalah plus percepatan, minus itu perlambatan jika diperlambat. Untuk persamaan yang kedua ini ya, kalian bisa tuliskan V0T plus minus setengah AT kuadrat ya, plus untuk percepatan minus perlambatan. Ingat. Nah, kita masuk ke contoh soalnya. Sebuah mobil bergerak dari keadaan diam. Jika percepatan mobil 20 meter per sekon, tentukan kecepatan mobil tersebut setelah 5 sekon. Kalian bisa lihat yang diketahui di sini ada percepatan, kemudian ada kecepatan mobil setelah 5 sekon, berarti waktunya 5 sekon ya. Dari keadaan diam. Kalau misal dari keadaan diam, otomatis kecepatan awalnya sama dengan 0. Ingat ini ya, jika positif dipercepat, negatif diperlambat. Oke, kita next ke contoh soal yang tadi ya. Kita lihat di sini mobil bergerak dari keadaan diam. Otomatis V0-nya sama dengan 0. Ya. Kemudian jika percepatan mobil, percepatan A-nya 20 meter per sekon kuadrat, tentukan kecepatan mobil setelah 5 sekon. Nah, otomatis di sini waktunya 5 sekon. Ya. Tentukan. Berarti di sini yang ditanyakan kecepatan akhirnya VT-nya berapa? Nah, kita coba jawab. Seperti persamaan yang pertama tadi, VT sama dengan V0 ditambah A kali T. Kenapa di sini ditambah? Karena dipercepat ya, percepatan, otomatis dipercepat. Kita masukkan angkanya. V0-nya 0 ditambah A-nya 20, waktunya 5 sekon. 20 dikali 5, 2 kali 5 10 dikasih 0 1. 100 meter per sekon. Sudah ketemu. Mudah bukan? Ini untuk contoh persamaan yang pertama. Kita lanjut contoh persamaan yang kedua. Contoh persamaan yang kedua. Muhammad Zeni, seorang atlet balap sepeda Lampung, dapat mengayuh sepedanya dengan kecepatan awal 10 km per jam pada suatu perlombaan. Atlet tersebut dapat mencapai garis finish dengan waktu 2 jam dengan percepatan 20 km per jam kuadrat. Tentukan panjang lintasan yang ditempuh atlet tersebut. Kita tulis dulu diketahuinya. Ya, di sini diketahui apa tadi? Mengayuh sepedanya dengan kecepatan awal. V0-nya 10 km per jam. Kemudian mencapai garis finish dalam waktu. Nah, T-nya 2 jam. Dengan percepatan A sama dengan 20 km per jam kuadrat. Tentukan panjang lintasannya. Yang ditanyakan adalah S. Ya, ini ditanya. Kita coba jawab. Kita bisa gunakan persamaan yang kedua tadi. S sama dengan V0T ditambah setengah AT kuadrat. Ya, kenapa di sini ditambah? Karena dipercepat. Kita masukkan angkanya. Ini kenapa saya tidak rubah ke meter per sekon ya, karena di sini pakainya sudah jam semua, kilometer per jam, kilometer per jam kuadrat. Nah, kita langsung masukkan saja. V0-nya adalah 10,
Waktunya adalah 2 jam ditambah setengah dikali 20 dikali 2 kuadrat. Ya, kita kalikan 2 dikali 10, 20 ditambah. Nah, ini 2 dengan 20 bisa dicoret jadi 10. 2 dikuadratkan 4 dikali 10 tambah 01, 40. Hasilnya berapa? 60 km. Sudah selesai. Mudah bukan? Jadi jarak yang ditempuh ya, panjang lintasan yang ditempuh atlet tersebut adalah 60 km. Selesai. Kita lanjut ke GLBB yang ketiga. GLBB yang ketiga atau nomor 4. Sebuah benda bergerak dengan percepatan 8 meter per sekon. Jika kecepatan awal benda 6 meter per sekon, tentukan kecepatan benda setelah menempuh jarak 4 meter. Ya, kita tulis dulu diketahui. Yang pertama, percepatan A adalah 8 meter per sekon kuadrat. Kecepatan awal V0-nya 6 meter per sekon. Tentukan kecepatan benda setelah menempuh jarak 4 meter. Nah, otomatis di sini jaraknya 4 meter S-nya. Yang ditanyakan apa tadi kecepatan akhir? Otomatis VT berapa? Kita coba jawab. VT-nya sama dengan apa tadi? VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat ditambah 2 kali A kali S ya. Ini kita gunakan persamaan GLBB yang ketiga. Kita masukkan angkanya 6 kuadrat ditambah 2 dikali 8 dikali 4. 6 kali 6 ya, 6 kuadrat 36 ditambah 2 kali 8 kali 4 ya. Bisa saja dikalikan 2 kali 4 8. 8 dikali 8 64. 64 ditambah 36 100. Ini masih VT kuadrat. VT berapa? Akar dari 100. Akar dari 100 adalah 10 meter per sekon kuadrat. Mudah bukan? Maaf. 10 meter per sekon ya. Ini bukan kuadrat. Maaf, sorry. Mudah bukan? Jadi kecepatan akhirnya adalah 10 meter per sekon. Ini hasilnya. Selesai. Kita akan coba untuk gerak vertikal ke atas dan ke bawah dulu ya. Nanti baru gerak jatuh bebas. Sekian video yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Apabila ada yang mau ditanyakan, silakan kalian chat di kolom komentar atau chat di sosial media saya. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time. Bye.